Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Medan yang juga merupakan pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan lain-lain, membuat kota menjadi kota yang tingkat perekonomiannya semakin tinggi sehingga mengakibatkan mobilitas transportasi semakin meningkat. Dari beberapa lokasi yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi di Kota Medan, Jalan Gatot Subroto merupakan jalan yang sering terjadi kemacetan lalu lintas. Ada sekitar 110 titik ruas jalan di Kota Medan dengan jumlah kendaraan 2,7 juta unit, dan biasanya kemacetan terjadi sekitar pukul 6.30 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemacetan adalah problematika perkotaan yang semakin marak dijumpai di kota-kota besar. Kemacetan hampir merata di kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan sendiri merupakan keadaan tersendatnya hingga berhentinya arus lalu lintas. Umumnya, kondisi ini diakibatkan oleh menumpuknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas yang sudah tersedia di jalan. Peningkatan dalam suatu ruas jalan tertentu mengakibatkan peningkatan kerapatan antar kendaraan yang dapat menyebabkan antrian hingga terjadi kemacetan lalu lintas. Ada beberapa penyebab kemacetan. Yang pertama, arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan. Yang kedua, terjadi kecelakaan karena gangguan kelancaran, karena masyarakat yang menonton kejadian kecelakaan atau karena kendaraan terlibat kecelakaan belum disingkirkan dari jalur lalu lintas. Yang ketiga, terjadi banjir sehingga kendaraan memperlambat kendaraan. Yang keempat, adanya perbaikan jalan. Yang kelima, bagian jalan tertentu yang longsor. Yang keenam, adanya rumah-rumah kumuh atau bangunan liar. Yang ketujuh, kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang karena adanya kereta api yang lewat. Yang kedelapan, adanya kendaraan keluar masuk. Kemacetan biasanya terjadi dengan adanya transportasi yang melebihi batas kapasitas. Dan transportasi itu ialah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Kegiatan tersebut mengandung 3 hal, yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang perekonomian dan pemberian jasa bagi perkembangan ekonomi. Alat transportasi terbagi 3, yang pertama angkutan umum, motor, dan mobil. Adapun perencanaan transportasi yaitu yang pertama, pemodelan bangkitan dan tarik perjalanan, yang kedua, distribusi perjalanan, yang ketiga, pemilihan kendaraan, yang keempat, pemilihan rute perjalanan. Pada dasarnya, kemacetan terjadi akibat dari jumlah arus lalu lintas di suatu ruas jalan tertentu yang melebihi kapasitas maksimum yang dimiliki oleh jalan tersebut. Peningkatan arus dalam suatu ruas jalan yang tertentu berarti mengakibatkan peningkatan kerapatan antar kendaraan yang dapat juga berarti terjadinya kepadatan arus lalu lintas, akan mengakibatkan antrian sehingga terjadi kemacetan lalu lintas. Kemacetan dapat dibedakan menjadi 5 tipe menurut biaya yang dikeluarkan. Yang pertama, simple interaction, yang kedua, multiple interaction, yang ketiga, bottleneck situation, yang keempat, trigger neck situation, yang kelima, network and control congestion. Solusi untuk mengatasi kemacetan ada beberapa cara. Yang pertama, pelebaran jalan. Yang kedua, membuat jalur layang. Yang ketiga, pembatasan jumlah kendaraan. Yang keempat, penyediaan angkutan umum massal. Yang kelima, penghapusan parkir badan jalan. Yang keenam, penertiban manajemen dan rekayasa lalu lintas. Yang ketujuh, gerakan sadar hukum lalu lintas.
siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1, kemudian dari kelompok 1 saya Fernando Tabianus, samping saya ada Yohana dan juga ada Tuan. Nah, di sini kami mau mewawancarai teman-teman mahasiswa yang mungkin sering menghadapi macet, ya, kemacetan, karena kemacetan ini juga adalah masalah kita bersama. Mungkin langsung saja kepada teman-teman kami ingin bertanya tentang kemacetan, gitu kan. Nah, apa pandangan dari teman-teman sekalian tentang kemacetan yang ada di Medan? Seperti yang kita ketahui kan, di Medan ini banyak sekali macet kan, di mana-mana macet gitu. Apalah tanggapan dari teman-teman? Mungkin dari abang yang sebelah kiri dulu, boleh jawab? Baik, terima kasih buat abang yang bertanya. Nah, menurut saya kemacetan itu sebuah kegiatan yang melelahkan ya bagi saya, khususnya pengendara motor, di mana harusnya saya bisa dapat tepat waktu, karena macet saya jadi terlambat. Nah, mungkin tambahan dari teman saya juga yang sesama pengendara motor bisa lah diutarakan. Boleh? Kita ketahui bahwa saya dengan ini sering terjadi kemacetan. Kita nggak bisa pungkiri bahwasanya kemacetan ini juga ada karena sikap tidak disiplin pengendara motor ataupun pengendara mobil ataupun pengendara yang lain. Oke, baik. Seperti yang dia bilang tadi, memang macet ini bisa dihindari oleh kita sebagai manusia untuk memiliki peraturan asal saja mengendarai yang ini kita memiliki peraturan itu akan menyebabkan kemacetan. Jadi aku juga kalau mau ke kampus jadi terhalang dari jalan kemacetan ini, dan tidak kita sendiri yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Pastinya saya juga gak suka kemacetan ini. Itu juga sebabnya kita juga sebagai organisasi pengendara lain dilakukan salah satu adalah sebuah kesadaran. Ya. Udah utarain nih tentang bagaimana perasaan kalian menghadapi kemacetan itu dan apa penyebabnya, udah teman-teman utarakan sebagai pengendara motor ataupun sebagai penumpang gitu kan, merasakan gimana kemacetan ini terjadi gitu. Nah, jadi kami mau menanyakan saran ataupun solusi dari kalian tentang kemacetan ini agar setidaknya kemacetan ini dapat berkurang gitu kan. Jadi kami menanyakan apa sih solusi ataupun pendapat kalian supaya kemacetan itu dapat diminimkan lagi. Baik, terima kasih buat kakak. Saya pribadi mungkin terlepas dari solusinya, di tempat kami itu sebenarnya kan belum ada tuh lampu merah kan kakak. Lebih banyak itu yang namanya Pak Ogah, istilah Pak Ogah itu yang ngatur-ngatur jalan. Nah, kalau sore-sore itu kalau pagi itu biasanya masih lancar. Kemudian kalau ada sore, disitulah mulai terjadi macet. Nah, penyebab macet itu karena mungkin kurangnya kayak apa ya, kepala desa atau pemimpin daerah itu memfasilitasi lalu lintasnya. Kalau misalnya dibuatlah lampu merah, pasti kan alurnya berjalan itu. Sekarang juga kan lebih tren itu yang namanya CCTV katanya. Nah, mungkin itu juga dapat mendorong lalu lintas itu biar lancar. Jadi para pengendara pun jadi lebih takut dengan adanya peraturan-peraturan tersebut. Nah, mungkin teman saya bisa menanggapi. Kalau aku pribadi solusi atau saran sebaiknya kita gunakan MRT gitu, yang dari integrasi pemerintah. Jangan gunakan kendaraan sendiri gitu, karena kalau kita gunakan kendaraan kita sendiri otomatis banyak kendaraan lain kan. Jadi maka dari itu akan terjadi kemacetan. Jadi menurut saya sebagian ataupun kalau kita memang nggak terlalu terburu-buru, kita gunakan angkutan umum seperti MRT atau angkot. Itu masalah kita. Oke, saya mau
sembarangan, nggak sembrono melanggar peraturan itu. Jadi ini kan macet ini terjadi karena adanya Tidak yang pedulian terhadap peraturan. kepedulian, yang sembarangan. Jadi itu yang menyebabkan macet. Sebenarnya perlu kita mengikuti aturan itu dan kembali ke diri masing-masing. Itu juga jangan seperti yang dibuat seperti itu tapi yang tidak mengikutinya, itu juga sama aja bohong. Kayak itu bakal terjadi lagi kemacetan seperti itu. Jadi kalau menurut aku tergantung pada diri masing-masing dan kita juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Misalnya Jadi kegiatan saya itu, karena saya dari kampung, jadi kalau di kampung saya itu kalau hari Rabu pasar itu sangat macet. Yang pertama itu alasannya karena pedagang itu mengambil jalan raya untuk dipakai sebagai berdagang. Yang kedua, pengendara yang memarkirkan mobil atau motornya sembarangan. Jadi sebagai kita juga pengendara, kita bisa lah tahu kita memarkirkan kendaraan kita di mana. Dan juga untuk pedagang-pedagang supaya tidak mengambil jalan raya, biar ya itu juga bisa mengurangi kemacetan menurut saya. Ya mungkin berarti lebih tepatnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang kemudian menggunakan jalan raya dan sebagainya harusnya lebih disiplin, ya, lebih disiplin dalam berkendara ataupun menggunakan jalan raya. Mungkin pertanyaan terakhir dari Tuan ada? Oke, mungkin dari terakhir. Nah, kita lihat sendiri bagaimana dengan orang ini. Sebenarnya dari pemerintah sendiri, dari pihak berwajib sudah menetapkan rambu-rambu positifan. Nanti kita lihat sendiri bagaimana dari pengguna jalan itu sendiri, dari penduduk sekitar yang memakai bahu jalan. Nah, tanggapan kalian apakah langkah-langkah pemerintah dalam memberambu kegiatan transportasi ini sudah Dari situ Bang, tentang rambu-rambu lalu lintas tadi, menurut saya sudah cukup ya Bang, karena kita tahu juga bahwa peran pemerintah itu baik sebenarnya, tapi balik lagi ke kita masyarakat, khususnya kami lah para pelajar ini. Kalau udah mepet waktunya, jangankan bahu jalan, trotoar pun kami terobos. Itulah maknanya kami buru-buru karena kemacetan. Nah, jadi menurut saya itu bukan salahnya pemerintah seutuhnya, tapi lebih bagusnya ke pengarahan lah kepada masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan lalu lintas. Kalau perlu buat sanksi pun saya setuju itu, karena banyak jalan trotoar yang dipakai yang ngebut-ngebut, yang menjadi korban bukan mereka, melainkan pejalan kaki yang tidak punya salah. Jadi menurut saya seperti itu. Kembalikan. sesuai yang dikatakan oleh Abang tadi, bahwa penetapan kebijakan pemerintah sudah cukup bagus untuk di Kota Medan tersendiri. Dan itu juga dibilang Abang ini kan sebenarnya kemacetan ini juga ada karena faktor ketidakdisiplinan oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin itu aja Bang dari kami kembalikan kepada Oke, baik. Mungkin kesimpulannya seperti yang kita ketahui bahwasannya kita adalah pengguna jalan dan juga sekaligus harus mematuhi apapun yang tidak membuat macet. Jadi artinya ya kita duluan harus mendisiplinkan diri kita untuk tidak melanggar lampu-lampu lalu lintas atau apapun untuk tidak memperbanyak kemacetan. Nah, harapannya juga kepada teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada bisa mendisiplinkan diri untuk tetap menjaga ataupun tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, mungkin itu sekian dari hasil wawancara kami. Terima kasih.